Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Drama Queens. Di video kali ini aku mau berbagi mengenai cara aku membuat aksi nyata untuk judul bimbingan dan konseling. Nah, di sini ya teman-teman, aku masuk dulu ke platform Merdeka Mengajarnya. Yang pastinya teman-teman harus menyelesaikan semua modul yang ada pada topik tersebut. Nah, kebetulan untuk topik bimbingan dan konseling ini modulnya cuma 2 ya teman-teman. Ini udah selesai aku tonton videonya, sesnya udah selesai, dan lanjut untuk aksi nyatanya. Untuk pilihan aksi nyatanya di sini ada 2. Yang pertama refleksi diri dalam menyikapi murid, yang kedua melaksanakan layanan dasar. Nah, di sini aku pilih yang pertama ya teman-teman. Lihat dulu rinciannya sebelum kita buat ke PowerPoint. Di sini aku menggunakan Canva ya teman-teman. Kita baca dulu rinciannya. Di sini Anda akan melakukan refleksi diri terhadap etika kerja saat mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan Anda. Pelajari kembali etika kerja bimbingan dan konseling pada dokumen panduan implementasi. Tanyakan pada diri Anda. Ini ada beberapa pertanyaan yang pertanyaannya untuk diri kita sendiri. Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Dan seterusnya ya teman-teman. Dan lanjut untuk yang keempat, refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan. Lihat panduannya pada materi yang udah diberikan di modul-modulnya ya teman-teman. Selanjutnya, tanyakan pada diri Anda bagaimana peran saya, hal apa yang sudah baik, dan ini beberapa pertanyaannya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini kita udah paham, langsung aja ya teman-teman, karena ini aku udah bikin ya di Canva berupa slide PowerPoint gitu. Nah, dan ini dia teman-teman. Untuk yang pertama itu pastinya ada judul, nama, dan identitas kita gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada pengertian bimbingan konseling, saya muatkan materinya. Kemudian ada etika kerja bimbingan dan konseling. Nah, itu yang diminta tadi ya teman-teman. Refleksi diri dalam menyikapi peserta didik dan sebagainya ya teman-teman. Di sini udah ditampilkan sesuai dengan yang diminta tadi. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada di dalam slide PowerPoint-nya seperti yang ini ya teman-teman. Nah, etika mana yang harus saya tingkatkan tadi juga udah ada. Kemudian peran dalam membantu peserta didik, hal yang sudah baik dilakukan, hal yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian peran yang akan saya lakukan selanjutnya. Kemudian kesimpulan, di sini ada juga dokumentasi, ini wajib ya teman-teman. Kemudian ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah teman-teman, kalau misalkan ini udah lengkap semuanya sesuai dengan yang diminta tadi, selanjutnya tinggal kita simpan atau kita unduh dulu ya teman-teman. Karena ini aku menggunakan Canva. Di sini aku unduh dulu sebelum nanti aku upload di platform Merdeka Mengajarnya. Nah, klik bagikan tadi ya teman-teman, kemudian klik unduh. Kemudian kita simpan dalam bentuk PDF standar aja kita pilih. Kemudian kita unduh karena semua slide-nya itu kita masukin ya teman-teman. Ya, ada 16 halaman. Kemudian klik unduh. Dan ini lagi proses pengunduhannya. Kalau udah selesai, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku mau ganti namanya dulu. Kita buka folder download. Di sini aku mau ganti judulnya. Nah, judulnya aksi nyata bimbingan dan konseling. Nah, udah ya teman-teman. Baru kita upload di platform Merdeka Mengajar. Kita ambil lagi platform Merdeka Mengajar. Nah, yang ini tadi ya teman-teman aku pilih. Kemudian selanjutnya, nah, di sini praktikkan aksi nyata udah, kumpulkan umpan balik udah, lengkapi lembar aksi nyata udah. Di sini ada unggah dokumen aksi nyata. Mari kita lengkapi. Kita centang ini yang ketiga-tiganya, aksi nyata sudah dilakukan. Dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF, oke. Laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut, seperti biasa kita upload PDF tadi di sini. Kita klik, kemudian kita pilih filenya. Nah, ini dia di folder download aksi nyata bimbingan dan konseling, open. Nah, karena ini terlalu besar, ini terpaksa aku perkecil dulu ya teman-teman. Kita
kompres dulu karena maksimalnya di sini 10 MB. Kompres PDF. Dan ini dia, ini aja 3,75 ya teman-teman. Nah ini dia, ini aku edit namanya lagi. Ini yang udah dikompres ya. Oke, kita kembali lagi ke platform Merdeka Mengajar. Nah, kita hapus ini, kita pilih file, kita ambil lagi yang tadi. Oke, karena ini udah kecil size-nya, ini langsung bisa di-upload. Bikin judulnya Aksi Nyata Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya untuk deskripsi di sini ada 2 yang diminta. Yang pertama ceritakan keterlibatan Anda dalam layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Kemudian ceritakan runtutan proses refleksi yang Anda lakukan. Nah, tinggal kita tulis aja ya teman-teman. Nah, teman-teman ini udah selesai aku bikin deskripsi, kemudian refleksinya sesuai dengan yang diminta ya teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman tinggal kita centang ini. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya, kemudian umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata. Selanjutnya kita simpan dan kumpulkan ya teman-teman. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, tunggu aja kalau misalkan hari ini hari Minggu. Lihat nanti hari Rabu apakah sertifikatnya udah keluar. Kalau masih belum keluar, berarti setidaknya minggu depannya lagi ya teman-teman di hari Rabu. Nah, demikian teman-teman cara aku buat aksi nyata untuk topik bimbingan dan konseling. Dan terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.